orang yang masuk neraka. Ya. Ini insyaallah rekaman yang ke 26. Kira-kira masih banyak lagi, ini cuma lebih sederhana ya. Tapi biasanya kalau penjelasannya sederhana, biasanya maknanya lebih dalam ya. Mari kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat nomor 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai celakalah aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ini menyesal karena selama hidup dia berteman sama seseorang. Ini sederhana kan kelihatannya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani, celakalah aku, seandainya aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila, tidak mengambil fulan ini jadi bahasa Indonesia kan, si fulan namanya tidak si fulan, siapa ya, tidak namanya tidak disebutnya si fulan, menjadikan teman. Selanjutnya, sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Artinya ini berkenaan dengan Quran ya, di mana Quran itu bisa kita mengabaikan Quran karena tidak perhatian, gitu kan? Tidak mau mendengar, ya. Karena mungkin kita merasa lebih pintar, katakan lebih ngerti, gitu ya. Padahal mendengar Quran itu kewajiban yang sangat ditekankan ya. Sampai kalau kamu mendengar orang membacakan Quran ya, dengarlah, tekun, diam ya. Semoga kamu mendapat rahmat Allah SWT. Jelas itu ya, dalam surah Al-A'raf ya. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku. Nah, di sini dicatat sebagai Ubay. Anil zikri ba'da izja ani, dari peringatan Al-Quran, nasihat Al-Quran setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Wa kana syaitanul lil insani khuzula,
Dan setan itu bagi manusia adalah penyesat, ya, dan pembuat hina. Nah, di bawahnya itu laporan Nabi Muhammad ketika bertemu di akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini Quran diabaikan. Ini berkenaan. Ya. Mari kita betul-betul memperhatikan. Kalau dibaca imam tadi kan banyak sekali kekurangan kita. Katakanlah imam tadi baca, kita nggak ngerti apa yang dibaca itu, ya. Paling tidak ada usaha kita untuk paham, walaupun tidak kalimat per kalimat, tapi isinya mengenai istiqomah tadi. Dan kita berusaha untuk menyimak, paling tidak bacaannya lah, ya. Bacaan, tahu bacaannya, huruf dari huruf-huruf itu, ya. Nah, insya Allah kalau hal-hal seperti itu kita lakukan, ya, pada satu saat kita menjadi paham, ya. Menjadi paham apa yang dibaca, menjadi paham apa yang dimaksud, gitu, ya. Tadi berkenaan dengan sering dibaca, sesungguhnya orang-orang yang berkata itulah Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan kata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan. Jadi kalau istiqomah ketika akan meninggal, mudah-mudahan yang datang kepada kita itu para malaikat, ya, yang meneguhkan pendirian kita, memantapkan hati kita. Itu tergambar. Mungkin, ya, kita tidak paham semua yang dibaca tadi, ya. Tapi secara global kita mengerti isinya. Nah, itulah an-dzikra, ya. Saya sudah pernah jelaskan an-dzikra itu yang sangat berbahaya, ya. Sebab kekosongan pemahaman Al-Quran dalam diri kita kosong itu. Banyak hal-hal yang harus kita pahami, tapi kosong. Itu selalu diisi oleh setan. Sehingga bisa saja di dalam berpendapat kita menggunakan akal kita, ya, karena tidak tahu bahwa dalam persoalan itu Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran itu, ya. Di sini diingatkan gitu. Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkan aku, an dzikra. Yang penting deh, dzikra. Ya, saya sudah menjelaskan bagaimana an dzikra itu kalau lolos, ya, kita tidak sampai memahami isi Al-Quran dan menempatkan di dalam hati kita. Di dalam surah Zukhruf 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman, an dzikri itu penting. Barang siapa gelap, ya, dalam urusan zikra. Zikra itu maksudnya seandainya kita misalnya membaca
surah Al-Isra ayat 36. Isinya itu, jangan ikut-ikutan sesuatu yang kamu tidak paham, tidak tahu, ya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya. Nah, setelah kita tahu ayat itu seperti itu, ada 4 tingkat yang kita lalui. Baca, sudah itu baca dengan mengerti. Kemudian zikra, masukkan dalam hati. Nah, jadi kita kalau ketemu pembicaraan yang mana kita tidak tahu, ya nggak usah ikut-ikutan, ikut mendengar untuk belajar saja, ya. Kecuali kita punya pemahaman, kita punya pengetahuan, nah boleh kita perdebatkan. Gitu. Itu zikra, ya. Nah, yang itu apabila lolos dari pengetahuan kita yang isinya ayat-ayat Quran, kalau hafal, kita baca Quran itu hafal, berarti kita berusaha untuk memelihara apa yang kita sudah pahami itu, ya. Mungkin ya pada tahap muda, masih muda, kita hanya hafal aja. Tapi setelah itu kita paham. Setelah kita paham, kita hafalkan lagi dengan baik. Jadi hafal ayat-ayat Quran itu tidak hafal tidak berbahaya. Tapi kalau zikra itu lolos, itu berbahaya, ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa gelap bukan membantah, bukan gelap saja karena nggak tahu, nggak mau belajar misalnya itu, atau belajar nggak serius, gelap. Nuqayyid lahu syaitana, itu asalnya dari telur. Kulit telur itu yang hijau, kalau kulit bebek itu ya, itu kuning telur itu dikuasai oleh kulit telur, dia tidak bisa keluar kecuali pecah. Nah, ini dikuasai oleh syaitan, ya. Fahuwa lahu qarin, maka setan baginya jadi sahabat, ya. Jadi bisa saja kita sholat bagus, ya, ibadah bagus, tapi satu ayat kita lolos, kita tidak paham. Misalnya, contohnya, Allah minta kita berbicara semakin baik, ya, semakin baik. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa, dan tidak ada keinginan karena tidak tahu bicara yang tidak mengenakkan, ya, seringkali menyakitkan hati orang tanpa sadar kita, karena sudah dikuasai setan, tidak terbuka ayat tersebut. Itulah saya kira cukup untuk kita pahamkan, kan. Jadi laqad adallani minadzikri, dari hal-hal zikri itu, ya. Ba'da idza'ani, ketika datang, ya. Wa kana syaitanu lil insana khudula. Jadi tingkat zikra itu kita pahami, ya. Jadi jangan kira bisa saja orang yang hafal Quran, ya. Hafal Quran itu dalam arti, kalau hafal Quran itu pada tingkat Quranan, baru baca, gitu, ya. Dia harus meningkatkan tilawah, membaca Quran, kemudian mengerti Al-Quran. Sudah mengerti, masuk tingkat ketiga, nuran, menjadi nur. Itu yang lebih, paling tidak pada tingkat ketiga, itulah tingkat dzikra. Nah, kalau ruhan itu tingkat melaksanakan, ya. Karena tidak semua orang tahu. Misalnya kita punya kewajiban berjihad, tahu kita, paham kita bahwa kita harus berjihad, kita sadar kita harus berjihad.
nuran, tapi kita tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk melakukan jihad, ya. Maksudnya tidak mampu yang betul-betul apa yang dikategorikan jihad, ya. Karena tidak mampu, artinya hanya sebatas yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Saya kira cukup, ya, tergambar bagi kita bagaimana zikrah, kedudukan zikrah dalam mengamankan kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum